وكرم ومجد وعظم على سيدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بالمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid, yang sama-sama kita cintai Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Al-Habib Hasan Fad'aq, Al-Habib Mirza bin Yusuf Al-Gadri, dan seluruh para habaib-habaib yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Kita doakan para habaib kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diberkahi rizkinya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para kiai, para asatid, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Kiai Ali Said beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para kiai, ulama kita, semoga juga diberikan kesehatan rohani dan jasmani oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimuliakan Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, patut dan wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hati kita sifat ba'is. Apa itu sifat ba'is? Ba'is adalah sifat yang menggebu-gebu di dalam hati seseorang. Ba'is adalah sifat dorongan yang membuat hati seseorang untuk bergegas menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ba'is adalah suatu sifat yang mengajak manusia meninggalkan dunia, meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kemakmuran dunia. Ba'is mengajak manusia untuk menolak, meninggalkan kemewahan dunia yang banyak membuat manusia terlena karenanya, banyak membuat manusia telah terhina karenanya. Ba'is mendorong manusia untuk meninggalkan kelalaian kepada Allah. Ba'is yang telah mendorong manusia untuk bergegas, bersungguh-sungguh untuk menuju kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ba'is yang ada di dalam hatimu pada malam hari ini, yang mendorong hatimu, yang mendorong langkahan kakimu hingga sampai pada acara ini, hingga bisa berkumpul di majlis ini, itu tiada lain, ba'is adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pupuklah, tanamlah, jagalah sifat ba'is yang ada di dalam hatimu, karena itu adalah perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga sifat ba'is?
bagaimana menjaga dorongan hati yang ada di dalam jiwa dan diri kita ini untuk berbuat baik, untuk berbuat taat. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, bais bisa dipelihara, bais bisa dijaga dengan tetapnya engkau hadir di majlis ilmunya baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara, bais adalah keinginan yang kuat untuk mengajak seseorang kembali kepada Allah. Bais itu akan abadi, bais itu akan senantiasa ada kalau engkau senantiasa duduk di majlis ilmu, senantiasa duduk di majlis zikir, senantiasa duduk dengan para ulama, senantiasa duduk dengan orang yang berilmu. Sehingga oleh karenanya jangan pernah engkau jauh dari majlis orang soleh, jangan pernah engkau jauh dari perkumpulan para ulama, jangan pernah engkau jauh daripada perkumpulan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itulah kita akan dikurangi rasa cinta kita, bahkan kita akan diajak untuk meninggalkan kecintaan kita kepada dunia yang hina ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam yang mulia ini juga, di waktu yang mulia ini juga, malam ini menjadi agung, malam ini menjadi sempurna, malam ini menjadi agung. Bapak, ibu-ibu, Anda bisa datang di acara ini, Anda bisa duduk di acara ini, sebab pada intinya Anda adalah tamu baginda Nabi Muhammad. Tidak mungkin Anda datang pada malam hari ini, nggak mungkin. Gak mungkin Anda dari tempat jauh datang ke tempat ini, gak mungkin. Satu yang membuat saya dan kalian datang pada acara malam hari ini, satu, apa itu? Karena cinta kita sama kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah engkau lalai dalam bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling terbesar, nikmat yang paling besar selain daripada iman dan Islam adalah nikmat dijadikan engkau umatnya baginda Nabi Muhammad, dijadikan engkau pengikut umat Nabi Muhammad, dijadikan engkau bagian daripada Nabi Muhammad. Sehingga nikmat ini, kata Habib Zaid bin Ibrahim bin Subid, nikmat azimah min Allah, nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang sempurna yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini juga kita duduk dalam rangka acara halal bihalal, yang mana halal bihalal ini memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi saya dan kalian untuk saling memaafkan. Telah berlalu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bulan Ramadan Syawal. Bulan Syawal ini adalah Syahrul Fallah, bulan keberuntungan, bulan kemenangan, bulan kejayaan. Bagi siapa? Bukan bagi mereka yang puasanya full 30 hari, 29 hari. Bukan bagi mereka. Bagi siapa? Syawal ini bulan kemenangan. Bagi orang-orang yang berhasil melawan hawa nafsunya, bagi orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, bagi orang-orang yang berhasil, yang mana bulan Ramadan pergi diganti bulan Syawal. Apabila bulan Syawal ini jauh lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, daripada hari sebelumnya, maka ketahuilah dia adalah orang yang beruntung. Namun sebaliknya, kalau hari ini atau hari berikutnya lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, ketahuilah itu adalah orang yang celaka. Dia adalah orang yang rugi. Dia adalah orang yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syawal menjadi bulan kemenangan, Syawal menjadi bulan penuh dengan kegembiraan,
bagi orang-orang yang berhasil, yang menang melawan hawa nafsunya pada bulan Ramadan. Sehingga kata Al-Imam Babu Madinati Ahli Ilmi, Imam Ahli Al-Masyarik wal Magharib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengatakan apa, Bu? Pak? Beliau mengatakan al-yawmu lana 'id wa ghadan lana 'id wa kullu yawmin la na'sillaha ta'ala fa huwa lana 'id. Hari ini kata Imam Ali bagiku adalah hari kemenangan, hari raya. Wa ghadan lana 'id, besok bagiku juga adalah hari raya. Hari raya itu bukan pas Syawal saja. Kata Imam Ali, sekarang hari raya, besok hari raya. Setiap hari bagiku adalah hari raya apabila pada hari itu aku tidak bermaksiat kepada Allah. Hari raya yang sebenarnya bukan pakaiannya baru, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, makanannya enak, rumahnya dicat, bukan itu hari raya. Hari raya itu yang sebenarnya kata para ulama adalah laisal 'id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan orang yang pakai pakaian baru, kendaraan baru. Wa innamal 'id, akan tetapi hari raya yang sebenarnya liman ta'atuhu lillahi tazid, bagi orang yang ketakwaannya bertambah kepada Allah, itu hari raya. Sehingga saudara-saudara, hari raya itu yang sebenarnya bagi orang yang berhasil menundukkan nafsunya, mengalahkan syahwatnya, mematikan syahwatnya. Sehingga dikatakan tuba liman kana aqluhu amirah wa hawahu asirah, fawailun liman kana hawahu amirah wa aqluhu asirah. Beruntung orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, sebagai raja, sementara nafsunya bagaikan budak. Dan celaka orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai budak. Saudara-saudara, orang yang beruntung mereka yang menjadikan akalnya di atas segala-galanya, sedangkan nafsunya di bawah dirinya, ditundukkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara, momen ini di mana-mana dibuka pengajian, di mana-mana ada tabligh akbar, digelar pengajian untuk apa? Halal bihalal, saling memaafkan, saling memberikan maaf. Yang satu minta maaf, yang satu memberikan maaf. Saudara-saudara, oleh karenanya saling minta maaflah engkau pada hari ini, pada bulan ini, karena ini bulan Syawal, bulan kemenangan kita, bulan kejayaan kita, bulan berbahagianya kita, karena kita telah melaksanakan di antara perintah Allah dan syukur kepada Allah. Manakala bulan Ramadan selesai, kita mampu menundukkan hawa nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syawal yang pada malam hari ini adalah halal bihalal. Wajib bagi seorang muslim untuk memberikan maaf kepada muslim yang lainnya. Bahkan diharamkan oleh Nabi Muhammad seorang laki-laki muslim yang tidak tegur sapa, tidak memberikan maaf kepada muslim lainnya lebih dari 3 hari. Jadi kalau kamu mau musuhan, jangan lebih 3 hari 3 malam. Kalau lebih 3 hari 3 malam, laisa minna, kata Nabi Muhammad, bukan daripada golongan aku. Oleh karena itu, ini bulan Syawal, berikan maaf kepada orang yang punya salah. Di dalam kitab Syarhul Hikam dikatakan, ada kitab namanya Syarhul Hikam. Di kitab itu dijelaskan bahwa siapa orang yang apabila dia meninggal dunia, kemudian orang tersebut belum memaafkan orang yang punya salah kepada dia, maka orang yang salah tadi tidak bisa meminta maaf kepada ahli warisnya ataupun kepada keluarganya. Sehingga kata para ulama di dalam kitab Syarhul Hikam, sebelum kita ini meninggal, sebelum orang yang kita punya salah kepadanya meninggal dunia, cepat-cepat minta maaf.
cepat-cepat minta ridha, cepat-cepat minta halal, cepat-cepat minta keikhlasan. Sebab kalau dia mati, kalau dia sudah berada di alam kubur, maka tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu ada antara kita dengan Allah, namanya hablum minallah. Ada juga dosa hablum minan nas, sesama manusia. Kalau kita maksiat, mabuk, judi, zina, meninggalkan salat, itu dosa kita dengan Allah. Kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Tetapi kalau dosa kita hablum minan nas, dengan manusia, pernah nyakitin si fulan, pernah zolimin si fulan, pernah mengambil haknya si fulan, pernah curi miliknya si fulan, maka kita minta halal sebelum orang tersebut meninggal dunia. Kalau orang tersebut sudah meninggal dunia, dia sudah wafat, keluarganya tidak bisa memaafkan orang tersebut. Oleh karenanya saudara-saudara, momen ini, malam ini, hari ini, bulan Syawal ini, salingkan kita memberi maaf satu sama yang lain. Tetangga sekampung, tetangga sebelah rumah, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Syawal ini juga saya juga ingin mengingatkan kepada segenap kaum muslimin untuk saling melapangkan dada, untuk saling meridhai. Terlebih lagi bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan di negeri kita ini, minta maaflah engkau kepada orang-orang yang pernah kau zalimi. Minta maaflah engkau kepada orang-orang yang pernah kau tidak adili. Siapa mereka? Terlebih lagi para ulama. Ini zaman sekarang kebanyakan orang itu gengsi. Kebanyakan zaman sekarang ini orang mau jaga image, sehingga dia tidak mau minta maaf kepada kiai, tidak mau minta maaf kepada ulama, tidak mau minta maaf kepada habaib, tidak mau minta maaf kepada ustaz. Sehingga wahai para penguasa, wahai para pejabat, wahai orang yang memiliki kekuasaan, sebelum para ulama meninggal dunia, sebelum para ulama diwafatkan oleh Allah, minta maaf engkau kepada ulama, minta maaf engkau kepada habaib, minta maaf engkau kepada kiai, minta maaf engkau kepada umat Islam yang selama ini telah banyak engkau zalimi. Saudara-saudara, terlebih lagi apabila yang engkau sakiti anak cucunya Nabi Muhammad, yang engkau zalimi anak cucunya Nabi Muhammad, yang engkau khianati anak cucunya Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum. Aku akan memerangi siapapun yang memerangi anak cucuku, dan aku akan berdamai dengan orang yang berdamai dengan anak cucuku. Oleh karena siapa saja yang memiliki kesalahan kepada para ulama di bulan ini, di tahun ini, selama mereka masih hidup, datangin mereka, minta halal mereka, minta ridha mereka. Jangan gengsi, jangan jaga image, jangan pengen dihormati. Kalau engkau memusuhi ulama, musuhmu bukan hanya dia. Kalau engkau memusuhi habaib, musuhmu bukan cuma dia, musuhmu adalah Nabi Muhammad, musuhmu adalah Rasulullah, musuhmu adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Orang zaman sekarang banyak ngaku umat Islam, syahadat kepada Nabi, tahiyat kepada Nabi, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bohong kalau dalam dirinya masih terbesit kebencian kepada keluarga Nabi. Camkan baik-baik saudara-saudara, setinggi apapun ilmu anda, ilmu itu miliknya Nabi Muhammad. Setinggi apapun maqam anda, yang mendapatkan pengakuan Ali bin Abi Thalib, datuknya para habaib. Kami mengungkapkan ini bukan kami minta dihormati, tidak, tapi agar anda tidak menjadi orang yang dimurkai oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di dalam hadisnya, hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bi fatrihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka adalah anak cucuku, mereka tercipta dari tanahku. Fawailun, maka celakalah, maka rugilah siapa orang-orang yang tidak mengakui keutamaan mereka. Man ahabbahum, siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum, siapa yang benci kepada mereka, Allah akan benci kepadanya. Terlebih lagi saya ingatkan kepada kaum muslimin yang ada di Madura, ikuti ulama-ulama yang istiqamah. Jangan pernah mengikuti ulama-ulama yang mengajarkan engkau benci kepada anak cucunya Rasulullah. Siapapun dia, siapapun, mau punya pondok ke, mau ilmunya banyak ke, mau wali ke, mau ustaz, mau pejabat, mau penguasa, kalau mengajarkan benci kepada cucu Nabi, jangan diikuti. Haram hukum saudara-saudara. Karena mencintai keluarga Nabi itu wajib. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatakum. Wahai ahli bait Rasulullah, wahai anak cucunya Nabi Muhammad, hubbukum fardun, mencintaimu itu wajib, menyayangimu itu wajib, menjagamu itu wajib, mengikuti perjuanganmu itu wajib, menteladanimu itu wajib. Minallahi fil Qur'ani anzalahu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang telah diturunkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya heran kalau ada di akhir-akhir ini ada orang ngaku ulama, ada orang ngaku punya ilmu, ada orang ngaku dia punya santri banyak, tapi ngajarkan santrinya untuk benci habaib. Itu bukan ulama, itu bukan ustaz, itu orang yang bukan punya ilmu, tetapi dia adalah orang yang di dalam hatinya tidak diberikan ridha oleh Allah serta cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Madura, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mengikuti siapapun, dengarin baik-baik, siapapun yang benci kepada ulama yang istiqamah, siapapun yang mengajarkan benci kepada habaib, jangan pernah ikuti dia. Jangan. Ada yang bilang, oh Habib, saya ini lulusan Makkah, Habib, saya lulusan Yaman, Habib, saya lulusan Mesir, tapi kurang ajar sama keluarga Nabi. Ente dapat ilmu dari mana? Ente mondok di siapa? Habib, saya hafal kitab, saya hafal Quran. Kam min qari'il Quran wal Quran yang anuh. Betapa banyak orang baca Al-Quran yang melaknat. Siapa contohnya? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam ini bukan cuma fasih baca Quran, hafal Quran, tapi dia termasuk orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa tak kenal ibn Muljam? Orang yang ahli Quran, hafal Quran, bacanya fasih, ahli neraka. Kenapa saudara-saudara mereka jadi golongan ahli neraka? Sebab dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad.